Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jemaah sekalian, a'azanullah iyyakum. Kita lanjutkan kembali dari kajian kita hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Masih di hadis ke-27. Sekarang sampai pada lafaz istafti qalbak. Mintalah fatwa kepada kolbumu sendiri. Ya. Aftauka. Ya au. Lihat di sini lafadznya istafti qalbak. Maka mintalah fatwa kepada hatimu sendiri. Nah, maksudnya di sini kalau ada perkara yang samar, ini batil atau hak, ini zahir, ya, ini benar atau salah, maka seorang mukmin diminta fatwa ke kolbunya, dia ambil pendapat yang paling hati-hati. Ya. Barakallahu fikum. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, fa idza wajadta nafsaka tatma'inna ila hadhihi al-fatwa fa hada birrun. Kalau Anda dapati dirimu tenang dengan fatwa ini, maka itu adalah kebaikan. Wa idza wajadta nafsaka takrahu hadha syai'a fa hadha ismun. Tapi kalau Anda dapati hatimu itu kok enggak suka sebenarnya sama hal ini, maka berarti itu ya adalah dosa. Perhatikan jamaah, kita sering minta fatwa kepada ustadz. Sebenarnya yang kita minta kepada ustadz bukan fatwa yang mengarahkan kita kepada yang benar, tapi yang kita minta sebenarnya pembenaran. Kita sudah condong kepada kebatilan, tapi kita ingin validasi dari tokoh agama yang akan membenarkan apa yang telah kita kerjakan selama ini. Berarti tidak murni ingin mencari kebenaran. Setelah dijawab, kita ngeyel, tapi kan. Nah. Ya. Berarti memang ada sesuatu hal di hati kita. Sebenarnya kita nggak tentram di situ. Ketika kita tidak tentram, maka itulah ya dosa, kata Syekh Shalih Al-Fauzan. Ya, itulah dosa. Nah, wal alim laisa ma'suman, faqad yukhti. Seorang yang berilmu dia enggak maksum, enggak terbebas dari kekeliruan. Dia tidak terjaga dari kekeliruan. Ya, faqad yukhti'u. Terkadang dia keliru. Au yujibu 'ala dhahir wa huwa la yadri 'anil batin. Dia terkadang menjawab berdasarkan yang nampak saja dan dia enggak tahu yang batin itu bagaimana. Nah, waqad yakunu al-alim 'alima dhalalin wal ulama ulaisu sawa'an. Nah, terkadang orang alim dia tahu mana yang salah, mana yang keliru, mana yang sesat. Dan para ulama enggak sama. Fal muhim annaka la ta'tamidu 'alal fatwa. Namun yang menjadi poin bahasan di sini, urgensinya adalah
kita tidak bersandar kepada fatwa hatta tatma'inna nafsuka ilaiha. Hingga hati kita itu tentram di atas fatwa tersebut. Nah, ini banyak sekali zaman sekarang. Kita minta fatwa, sebenarnya hati kita itu nggak tenang di situ. Ya, hati kita nggak tenang. Yaitu yang kita minta sebenarnya bukan fatwa berarti pembenaran. Pembenaran saja. Nah, barakallahu fikum. Albirru matma'annat ilaihi nafsuk, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka yang namanya kebajikan itu adalah apa yang jiwa Anda merasa tentram dengannya. Nah, itu kebajikan. Wal ism mahaka fin nafsi wa taraddada fis sadr. Sedangkan dosa itu adalah apa saja yang mengganjal di hatimu dan yang membuatmu ragu. Itu dosa. Yang mengganjal di hati kita, maka itu adalah dosa. Menggelisahkan hati kita. Ya. Dan membuat kita ragu. Nah, itu adalah dosa. Wa in aftakan nasu wa aftauka. Meskipun manusia memberi fatwa kepada engkau dan mereka memberikan fatwa kepada engkau, tetap aja mengganjal. Wa qala Syekh rahimahullah, hadisun hasanun. Hadis ini hasan. Wa rawainahu fi musnadai. Kami meriwayatkan, kata Nawawi, dari dua kitab musnad, ya, al-imamain, dari dua imam, Ahmad ibn Hanbal wa Darimi bi isnadin hasan. Ya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Sunan Ad-Da dan juga Imam Darimi, Musnad Ad-Darimi, dengan sanad yang hasan. Dengan sanad yang hasan di bawah sahih. Tapi diterima. Barakallahu fikum. Maka ya, hadis ini membuat kita ya dalam menyeleksi kebenaran adalah berpegang dengan dalil yang hati kita condong ke situ. Bukan sekedar ada fatwanya. Kalau sekedar ada fatwanya, ada yang membolehkan, nah ini ini mencari-cari pembenaran saja. Mencari-cari pembenaran. Contoh, kita sudah condong hawa nafsu, ya, dapat uang dari deposito bank. Ya, kita tanya ke ahli agama. Kata ahli agama nggak boleh, itu riba. Ya, tapi kan. Nah, itu kita cari pembenaran aja. Kita lihat ada orang yang memberikan fatwa boleh. Sebenarnya hati kita itu mengganjal. Nah, itulah dosa. Atau terkadang ya, yang memberi fatwa ini tidak tahu hakikatnya. Maka dia memberikan fatwa berdasarkan yang nampak saja. Yang zahir tidak kita sebutkan kepada dia. Yang batin maksudnya. Yang batin yang lebih detail, yang rincinya tidak kita sebutkan. Maka dia akan memberikan fatwa. Ya udah. Ya, yang nampak saja. Maka ini tidak boleh. Jangan demikian. Barakallahu fikum. Lebih lagi, jangan sampai kita terpedaya, tertipu dengan fatwa-fatwa yang nyeleneh. Ya, yang berbeda dari keumuman pendapat para ulama. Nah, inilah pentingnya berpegang kepada pendapat jumhur. Apa itu jumhur? Mayoritas para ulama. 4 mazhab lah itu. Makanya dipegang itu 4 mazhab. Ya, dipegang 4 mazhab. Kemarin ada berfatwa kalau onani tidak batalin puasa, itu nyeleneh. Ya, itu memang ada, kalau ditanya fatwanya ada apa enggak? Ya ada aja. Nah, mazhab Zahiri, Ibnu Hazm, mazhabnya Ibnu Hazm dan yang lainnya. Tapi 4 mazhab mengatakan batal, udah. Jangan ikut-ikutan. Ya, dan seterusnya. Ya. Dan kalau kita lihat saat ini,
aktivitas umat Islam yang terjatuh ke dalam kubangan yang hal-hal yang diharamkan, namun mereka tetap kekeh, itu karena mereka berpegang kepada fatwa-fatwa yang nyeleneh. Kalau mereka kaum agamis, kalau yang nggak agamis mah nggak peduli. Tapi kalau mereka agamis dan mereka melakukan hal-hal yang nyeleneh, pasti mereka berpegang kepada fatwa-fatwa yang nyeleneh. Ya, yang menyalahi pendapat mayoritas ulama. Begitu. Ya, dan saya yakin hati orang-orang tersebut sebenarnya ada sesuatu yang mengganjal. Cuman karena hawa nafsu sudah keterusan dan seterusnya, ya udah. Ya, barakallahu fikum. Baik. Banyak sekali ya contoh-contoh yang kayak gitu ya. Ya, dari fatwa-fatwa yang menyelisihi 4 mazhab diamalkan padahal itu keliru. Ya, itu keliru. Saya kasih contoh lagi, musik. Nah, kalau ditanya ada yang melegalkan nggak? Ada dengan catatan-catatan. Siapa itu? Mazhab Zohiri lagi. Bukan 4 mazhab. Ya. Nah, alat musik ya. Dibedain musik sama nyanyian ya. Nah, musik. Nah, musik, alat musik. 4 mazhab haram. Begitu. 4 mazhab haram. Nah itu. Nah, terkadang kita itu maunya pakai pendapat yang di luar 4 mazhab. Ya. Saya pernah diskusi masalah musik dengan pegiat mazhab Syafi'i. Dikiaikan lah. Nah. Tiba-tiba dia pakai pendapat Zohiri, bacain kitabnya Ibnu Hazm. Loh, sejak kapan Anda jadi beralih ke mazhab Zohiri? Nah. Ini dalam mazhab Syafi'i jelas. Ya, bahkan di dalam Kitabul Buyu, pembahasan jual beli, orang yang merusak alat musik milik orang lain itu nggak ada kewajiban doman, ganti rugi. Nah itu nggak ada kewajiban. Nah ini 4 mazhab. Tapi terkadang kita udah enak sama musik, akhirnya kita cari-cari deh tuh. Cari-cari. Berarti yang kita cari adalah validasi, bukan kebenaran. Ya, bukan kebenaran. Kita cari-cari validasi. Nah, ya, banyak sekali hal itu. Baik, sekarang kita masuk ke hadis 28. Karena hadis 27 ya, hanya tersisa sedikit potongan hadisnya. Sekarang kita masuk ke hadis 28. Wa an Abi Najih al-Irbad ibni Sariyah. Ya. Jadi Abu Najih Irbad ibni Sariyah. Qala, ia mengatakan wa'adhana Rasulullah SAW wa'adhana Rasulullah SAW memberikan wejangan kepada kami, nasihat kepada kami, mau'izatan. Nah, ini maf'ul mutlaknya. Memberikan wejangan, nasihat kepada kami. Wajilat minha al-qulubu. Yang dengan wejangan tersebut ya, hati-hati menjadi wajilat ya, bergetar kolbu-kolbu kita. Wa zarafat minha al-uyunu, kata Irbad ibn Sariyah. Dan membuat mata menjadi menangis. Kulna, kami katakan, kata Irbad ibn Sariyah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ka'annaha mau'izatu muwaddi'in fa'ausina. Wahai Rasulullah, seakan-akan inilah wasiat perpisahan. Wasiat muwaddi', orang yang akan berpisah. Maka berikanlah wasiat pada kami. Qala, kata Nabi, usikum bitaqwallah azza wa jalla. Kata Nabi, aku wasiatkan kalian agar kalian bertakwa kepada Allah azza wa jalla. Wasam'i wa ta'ati. Dan untuk tetap mendengar dan taat kepada pemimpin muslim kalian. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyiyun. Meskipun yang memimpin kalian adalah seorang budak Habasyi, budak Ethiopia. Fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Karena siapa yang hidup di tengah-tengah di antara kalian setelahku wafat nanti, maka dia akan lihat ikhtilafan, perselisihan yang katsiran, yang sangat banyak. Fa'alaikum bisunnati, maka wajib bagi kalian berpegang teguh dengan sunnahku, wa sunnatil khulafa'i ar-rasyidina al-mahdiyyin, dan sunnah para khulafa ar-rasyidin yang mahdiyin. Addu 'alaiha bin nawajid. Ya, gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Dan hati-hati kalian dari perkara yang baru.
Fa inna kulla bid'atin dhalalatun. Karena setiap perkara bid'ah ya adalah kesesatan. Rawahu Abu Dawud, riwayat hadis ini diriwayatkan Abu Daud, Tirmidzi, ya. Wa qala Imam Tirmidzi mengatakan hadisun hasanun sahihun. Hadis hasan sahih. Maksud Imam Tirmidzi mengatakan hadis hasan sahih, beliau berarti meriwayatkannya dengan dua jalan. Satu jalan hasan, satu jalan sahih. Baik, kata Syekh Shalal Al-Fauzan mengomentari hadis ini, hada hadisun azimun wa ada'a fihi an-nabiy sallallahu ashabahu mau'izatan balighatan. Hadis ini adalah hadis yang agung, yang Nabi memberikan wejangan kepada para sahabat dengan wejangan yang menyentuh. Ya, wejangan yang menyentuh. Nah, diingatkan para sahabat dengan surga, neraka, hari kebangkitan, ya, dan seterusnya, sehingga para sahabat mengatakan, ya, wahai Rasulullah, ini seakan-akan perpisahan, wejangan orang yang mau berpisah. Dan Nabi memang demikian, memberikan wejangan sebagaimana firman Allah, wa'idhum, berilah wejangan kepada mereka, berilah nasihat kepada mereka. Nah, berilah nasihat. Nah, kemudian kata para sahabat, ausina, berikanlah wasiat kepada kami. Ya, wasiat yang membekas. Maka Nabi memberikan sebaik-baik bekal nasihat dan wasiat, yaitu ketakwaan kepada Allah. Kata Nabi, usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan kalian agar kalian bertakwa kepada Allah. Ini wasiatnya luar biasa. Ya. Aku wasiatkan takwa. Takwa itu terjemahan mudahnya bifi'li awamirih wa tarki nawahih. Raja'an li sawabih wa khaufan min iqabih. Melaksanakan perintahnya dengan mengharapkan pahala, meninggalkan segala yang dilarangnya, takut karena dosa. Nah, itu definisi takwa. Melaksanakan perintah, menjauhi larangan karena mengharapkan pahala dan takut dosa. Kalau ada orang ingin dia hanya melaksanakan perintah, menjauhi larangan tanpa ada niat ingin mendapatkan pahala, menjauhi dosa, maka apa yang dia lakukan belum sempurna, belum ketakwaan. Mungkin ada orang tidak mau melaksanakan hal-hal yang buruk atau melaksanakan yang baik bukan didasari agama, tetapi didasari kemanusiaan dan yang lainnya, maka nggak dapat pahala. Ya, nggak dapat pahala. Semisal kalimat yang sering beredar, untuk bantu Palestina nggak mesti jadi seorang Muslim, cukup jadi manusia. Nah, kita tidak seperti itu. Ya, kita mesti karena Allah. Ya, kenapa kita bantu kaum muslimin di Palestina? Karena Allah perintahkan. Karena kita ingin dapat pahala. Karena kita ingin tidak dapat dosa karena menelantarkan saudara muslim. Begitu niatnya, Pak. Ya. Begitu niatnya. Sama ketika Bapak gotong royong di lingkungan. Jangan sekedar karena nggak enak kalau nggak hadir. Karena ini udah kebiasaan. Tidak. Tapi ini bagian dari adab bertetangga yang baik yang sudah kita pelajari. Nah, berarti ketika kita melaksanakan adab bertetangga yang baik karena Allah, dapat pahala. Dapat pahala. Itu. Jadi jangan diniatkan segala sesuatu kebaikan atau ketika kita menghindari keburukan itu bukan karena agama, bukan karena Allah. Kesian. Capek. Sia-sia. Begitu. Ya. Kemudian wasiat Nabi as-sam'i wa ta'ah, untuk tetap mendengar dan taat kepada pemimpin muslim kita. Nah, pemimpin muslim yang disebut ulil amri. Nah, cuman yang jadi muskilah, man huwa ulil amr. Ulil amri syar'i itu kata Syekh Al-Albani ialah yang berpijak di atas kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata Nabi, wa in ta'amara 'alaikum 'abdun, walaupun yang memimpin kalian adalah budak Habasyi, budak Ethiopia yang derajat
Strata sosialnya di bawah kita. Namun kalau dia jadi pemimpin muslim, maka wajib didengar dan ditaati. Konsep mentaati itu jelas. La ta'ata li khaliq li makhluk fi maksiatillah. Tidak boleh ada ketaatan pada makhluk dalam rangka bermaksiat pada Allah. Innama ta'atu fil ma'ruf. Ketaatan hanya pada kebaikan. Dalam riwayat Bukhari ada sambungan hadis ini. Ya. Ma'aqamu kitab Allah. Imam Bukhari meriwayatkan di dua tempat di Sahih Bukharinya. Ya, walaupun yang memimpin kalian adalah budak Habasyi, ma'aqamu kitab Allah. Selama mereka menegakkan kitab Allah. Maka kita tegakkan ketaatan. Dan taat kepada pemimpin itu pada dua urusan. Hukum syar'i dan hukum idari. Apa itu hukum idari yang kata para ulama ahli usul fikih, yaitu as-siyasah asy-syar'iyyah atau al-maslahah al-mursalah. Kalau bahasa kita, hukum administrasi yang berkaitan dengan kemaslahatan umum yang tidak bertentangan dengan syariat. Itu kita taati. Undang-undang lalu lintas. Jangan ditanya dalilnya mana pakai helm di jalan. Jangan ditanya ayat Qur'annya mana kalau lampu merah berhenti. Hah? Itu namanya al-maslahah al-mursalah. Yaitu perkara administrasi yang memang kita taati. Ya, itu kita taati. Di negeri kita ada yang mengatur. Nah itu. Tapi kalau dalam hukum syar'i, kita mentaatinya kalau bersesuaian dengan hukum syariat. Kalau tidak bersesuaian dengan hukum syariat, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Tapi begitu. Nah, namun yang berkaitan dengan kemaslahatan umum, semisal tadi yang tidak melanggar syariat, ya kita taati. Ya, kita taati. Nah, penduduk yang berusia 17 tahun bikin KTP, ya kita taati. Apalagi yang semisal dengan itu. Yang semisal dengan itu. Ya, peraturan di lingkungan, tamu yang menginap 1 kali 24 jam wajib lapor RT, ya kita taati. Ya, dan semuanya. Namun yang berkaitan dengan hukum syariat, tidak boleh kita taati, ya, kalau bertentangan dengan syariat. Tidak boleh kita taati. Ya, karena ketaatan hanya pada yang ma'ruf. Hanya pada yang ma'ruf, bahkan Nabi katakan, la ta'ata fil khaliq fil makhluk, ya. La ta'ata li makhluk fi maksiatillah. Tidak boleh ada ketaatan pada makhluk yang itu bermaksiat kepada Allah. Tidak boleh. Tapi barakallahu fikum. Siapapun makhluknya, apakah pemimpin atau bukan pemimpin. Adat misalkan, itu tidak boleh. Kita taatin. Nah ini banyak kita terperangkap di adat istiadat misalkan. Ya. Nah, dalam pesta pernikahan kita dipaksa mengikuti adat yang di situ ternyata bertentangan dengan syariat. Jangan kita taati. Ya, jangan kita taati. Kita hamba Allah. Kita dikubur nggak ditanya kenapa kamu menyelisihi adat. Nah, dikubur kita cuma ditanya berkaitan dengan agama. Ya, siapa Rob kita, siapa Nabi kita, apa agama kita. Nah, kita nggak ditanya apa adatmu, kamu udah komitmen nggak dengan adat istiadatmu. Nggak ditanya tentang itu. Nah, barakallahu fikum. Nah, kalau pemimpinnya ini yang dalam riwayat Bukhari disebutkan ma'aqamu kitabullah, selama mereka menegakkan kitab Allah Al-Qur'an, walaupun mereka budak Habasyi, maka kita taati. Kalau dia tidak menegakkan kitab Allah, yang ditaati hanya perkara administrasi tadi. Ya. Administrasi. Semisal di negeri kita itu jauh dari hukum Allah. Jauh. Ya, jauh. Nabrak banyak sekali syariat. Bahkan landasannya memang bukan syariat Islam. Beda dengan Afghanistan, dengan rezim Taliban, dan Saudi Arabia dengan kerajaan dari anak cucu Ibnu Saud. Itu sedari awal pondasi hukum negerinya berlandaskan syariat. Syariat Islam. Bahkan negara tetangga Saudi, semisal Kuwait, walaupun ya tidak seperti Saudi, tidak seperti Afghanistan, namun mereka dibangun juga di atas syariat. Walaupun nanti hukum-hukum yang lain juga masuk gitu.
hukum-hukum barat. Nah, ini juga kesalahan tuh di mereka. Ya. Kalau di negeri kita ya memang bukan syariat Islam. Bukan syariat Islam. Ya. Tidak ada syariat Islamnya. Dan penegakan syariat kata para ulama itu bibabil hudud. Di bab penegakan had, hukuman, sanksi, pidana dan perdata. Ya. Terkait darah, terkait harta dan kehormatan orang lain itu dalam syariat. Diatur. Nah, ya kita enggak menerapkan itu. Enggak menerapkan itu. Jauh bahkan. Dalam syariat, membunuh itu ada 3 kategori. Membunuh dengan sengaja, kisos, dibunuh balik oleh pemerintah. Kalau enggak membunuh enggak sengaja, dan satu lagi, serupa dengan sengaja. Nah, kalau tidak sengaja dan serupa dengan sengaja itu gimana? Dia mukul orang, zahirnya kalau dipukul nggak mati, ternyata yang dipukul mati. Nah. Hah? Iya. Nah itu ada konsekuensi syariat. Dia mesti bayar diat ke keluarga korban dengan diat mughaladzah. Ya, nilai 100 ekor ontanya itu berat, ada puluhan ekor onta yang bunting, plus dia bayar kafarat. Bebasin budak, kalau enggak dia puasa 2 bulan berturut-turut. Nah, ada membunuh yang dia khotok, tidak sengaja. Ya, dia tidak sengaja. Semisal dia lagi gali lubang, gali sumur, ada orang lewat, kecemplung, mati. Maka dia bayar diat ke keluarga korban 100 ekor onta, dan dia bayar kafarat kepada Allah, bebasin budak, kalau enggak ada budaknya, dia puasa 2 bulan berturut-turut. Nah, itu hukum syariat. Hukum kita apa? Nggak ada. Nggak ada. Penjara. Nggak bikin efek jera. Padahal di Al-Quran apa? Wafil kisosi hayatun ya ulil albab. Di dalam kisos terhadap kehidupan, wahai orang-orang yang berakal. Jadi dengan ditegakkan kisos, hukuman mati bagi pembunuh, terdapat kehidupan. Padahal kan bikin mati pembunuh. Tapi Allah bilang terdapat kehidupan. Iya. Karena dengan ditegakkan kisos akan ada efek jera. Efek jera, Pak. Orang takut bunuh karena dia tahu akan dibunuh lagi. Orang akan berhati-hati berkendara karena dia tahu kalau dia nabrak orang sampai mati, walaupun gak sengaja, dia bayar diat. 100 ekor onta, yang 1 ekor onta itu 40 jutaan lebih. Kali 100, 4 miliaran. Belum lagi dia mesti puasa 2 bulan berturut-turut. Tapi nggak ada penegakan ini, udah nggak ada. Ya udah, akhirnya orang-orang membunuh itu suatu hal yang gampang. Makanya ada istilah senggol bacok. Ya. Oh, tapi kan ada yang dihukum mati juga dengan syarat pembunuhan berencana. Udah berencana aja nggak dihukum mati juga. Tuh Sambo nggak dihukum mati itu. Berencana nggak itu? Terbukti berencana nggak mati juga. Ya. Padahal sesuai fitrah manusia. Keluarga terbunuh, keluarga korban pasti ingin pelaku dihukum mati. Nah, itu sesuai fitrah manusia. Ya, sesuai fitrah manusia. Sekarang lagi banyak begal. Oh, polisi dan ahli hukum berbeda pendapat terkait begal. Ya gitu Pak ya. Oh, ahli hukum bilang apa? Boleh membunuh begal. Kalau kata kepolisian waktu itu, atau ahli hukum yang lain, jangan membunuh begal. Yang benar yang mana itu Pak? Hah? Melanggar HAM katanya menteri HAM-nya. Melanggar HAM. Nah, kalau kata yang lain, boleh. Berarti yang benar yang mana itu Pak? Boleh membunuh apa tidak dibunuh? Hah? Boleh dibunuh apa tidak dibunuh? Boleh dibunuh. Nah, boleh ya. Dua-duanya salah Pak. Nah, karena Bapak dua-duanya itu berpatokan pada bukan hukum syariat. Nah, kalau pakai hukum syariat ada 4 perincian. Nah, ada 4 perincian. Kalau begalnya itu membunuh dan mengambil harta korban, maka dia dibunuh dan disalib. Disalib itu bukan kayak Yesus disalib begini, bukan. Ya, dia disebut quta'ut turuq. Maka dia itu dibunuh dan disalib, yaitu
mayatnya dipajang di tempat yang dilewati khalayak kaum muslimin selama 3 hari. Ya, selama 3 hari. 3 hari aja maksimal. Kalau 2 hari bau langsung diturunin. Nah, itu kalau membunuh dan mengambil harta. Kalau dia sekedar membunuh tanpa mengambil harta, dipancung tanpa disalib. Yang ketiga, kalau dia mengambil harta saja tidak membunuh, maka diapain? Diapain? Hah? Diapain, Pak? Potong apa? Potong tangan. Salah. Potong tangan dan kaki bersilangan. Nah, potong tangan dan kaki bersilangan. Potong pergelangan tangan kanan dan tumit kaki sampai tumit kaki kiri. Nah, kalau dia sekedar meneror, menakut-nakuti, tidak membunuh, tidak mengambil harta, nakut-nakutin aja, maka ditakzir, dicambuk dan dipenjara. Namun cambukannya jangan sampai 40 kali cambukan. Seperti zaman sekarang tuh, ada orang nakut-nakutin pakai pocong. Jadi pocong, itu ditakzir, dipenjara. Tapi kita nggak ada syariat. Nggak ada. Akhirnya kacau. Ya. Allah yang ciptakan kita. Allah yang ngatur alam semesta untuk kita. Memberi rezeki kita. Maka Allah yang paling tahu hukum yang terbaik buat kita. Ya. Inil hukmu illa lillah. Hukum ini tidak lain milik Allah. Allah yang menciptakan kita. Maka Allah yang paling tahu hukum yang terbaik buat kita. Dan hukum Allah itu cocok untuk seluruh fitrah manusia di barat, timur, utara, selatan. Dimulai sejak zaman dulu sampai hari kiamat. Dimanapun dan kapanpun. Kalau ada orang yang mengatakan, ini hukum Islam gak cocok di sini. Cocoknya di Arab. Gak cocok zaman sekarang. Cocoknya zaman dulu. Ah, ini berarti orang imannya rusak. Ya, imannya rusak gak main-main. Kufur. Ya, kufur. Begitu. Ya. Nah, ini terkait syariat. Nah, itu terkait pemimpinnya. Pemimpin. Namun negeri kita ya udah tahu kita ini. Negeri kita itu tidak berhukum dengan syariat. Kita belajar PMP dari zaman dulu PMP, sekarang PKN, SD, SMP, SMA. Ya jelas landasannya bukan syariat. Seluruh guru PMP, PKN saya dari SD sampai SMA mengatakan negeri kita ini bukan negeri Islam. Seluruh pemimpin kita mulai dari B.J. Habibie, kalau Pak Harto saya nggak pernah dengar. B.J. Habibie diwawancarai oleh Aiman dulu. Hamzah Has, Wapres. Sampai Wapres kita yang Kiai. Ma'ruf Amin, Ketua MUI, Doktor. Yang ngarang kitab, nggak ada satu kitabnya pun bahasa Indonesia. Kitab Arab semua. Wapres kita, semua mengatakan presiden, wapres, pejabat, mantan Menko Polkam, Mahfud MD. Semua SBY juga mengatakan Indonesia bukan negara Islam. Ya iya udah, bukan syariat Islam. Nah, berarti mentaati mereka-mereka itu pemimpin ya pada hukum idari yang berkaitan dengan kemaslahatan. Ya, maka kita wajib taat memang di situ. Ya, terkaitan dengan tadi itu kemaslahatan umum, bikin KTP, kalau mau keluar negeri bikin paspor. Ya, apalagi undang-undang lalu lintas, pajak, masya Allah, pajak ya. Ya, kalau pajak gimana ini? Pajak. Masya Allah. Yang ada definisi pajak dalam syariat tapi jelek semua itu. Ya, sampai disebutin la yadkhulul jannah sahibul maks. Tidak masuk surga orang yang mengut pajak. Taib. Saya pernah diskusi ini sama Ustadz Dewan Perpajakan. Ada ustadznya juga mereka. Iya, betul. Pernah diskusi ini. Katanya, tapi kan Ustadz katanya ke saya. Di masa Umar bin Khattab, di zaman dulu juga ada pajak. Iya betul. Di masa Umar bin Khattab, invasi pasukan Islam, invasinya itu keluar banyak sekali. Diutus pasukan ke Persia, pasukan Khalid bin Walid. Diutus pasukan Amr bin As ke Mesir.
Ada Romawi mau nyerang, diutus lagi. Baitul Mal kayak APBN. Tapi APBN bukan Baitul Mal, karena APBN itu ada pajak dari miras, pajak dari rokok. Kalau Baitul Mal itu nggak ada dari gitu-gituan. Harta yang suci semua. Ya. Nah, dari zakat, ya, dari apa? Bukan dari zakat, dari apa? Dari gonimah, ya, harta rampasan perang. Nah itu kalau apa namanya? Kalau Baitul Mal. Baitul Mal kasnya habis. Maka Umar bin Khattab memberikan dekret sebagai pemimpin tarik pajak. Tarik pajak untuk orang-orang kaya. Bukan orang miskin. Orang miskin dipajakin tambah melarat. Orang miskin dikasih PPh, pajak penghasilan. Dah, penghasilannya dia udah habis. Bahkan orang nggak punya penghasilan dipajakin, Pak. Nggak peduli. Dia nggak punya penghasilan, dia beli dah. Beli ini aja. Sekardus. Ya. Kenapa pajak? Kenapa pajak? Bahkan ada yang meninggal nih bagi-bagi waris, ada pajaknya. Bapak-bapak dapat THR dari perusahaan, ada pajaknya. Bapak-bapak dapat dana pensiun dari perusahaan, ada pajaknya enggak? Gede lagi ya? Udah dendam banget tuh kayak itu, Pak. Iya, memang enggak apa-apa. Memang Bapak itu berhak menuntut di akhirat kelak mereka-mereka itu. Ya. Semalam saya ke Gramedia. Saya baca buku perpajakan. Mumpung ada buku yang enggak diplastikin. Kalau diplastikin saya juga nggak mau belinya, Pak. Saya baca lama diri di situ. Mengerikan. Ternyata yang memberi kata pengantar buku itu Ibu Sri Mulyani. Jagoan dia tuh, jagoan buat begitu-gituan tuh. Landasan-landasan pajak itu tidak ada satupun dari syariat. Ya, semua betul-betul mengambil teori-teori orang kafir. Bahkan siapa yang mencontohkan kita pajak di negeri ini? Belanda. Mereka datang, siapa mereka? Tiba-tiba datang ke negeri kita, ngerampas harta kekayaan alam di negeri kita. Kemudian harta yang mereka tidak rampas, petani-petani yang tanahnya mereka nggak ambil, mereka pajakin. Nah, itu yang dicontoh sama pejabat-pejabat itu. Saya baca di buku itu, Profesor Sumitro, bapaknya siapa tuh? Nah, ya, Profesor Sumitro itu yang punya andil dalam merumuskan perpajakan, sistem perpajakan di Indonesia. Ya, Profesor Sumitro. Bapaknya siapa itu? Ya itulah bapaknya dia. Ya. Di awal-awal kemerdekaan dia jadi menteri, dialah yang merumuskan penghasilan negara lewat pajak. Dia mencontoh karena dia kuliah di Leiden di Belanda. Ya. Dialah salah satu bapak perpajakan Indonesia. Ya, akhirnya kita susah. Berkendara kita itu yang apalagi yang punya mobil mewah. Ya, pajaknya sampai 20 juta. Bayangin per tahun bayar 20 juta. Mobil dia yang beli. Ketika dia beli mobil aja itu udah kena pajak, Pak. Ya, saya dikasih tahu sama teman yang bekerja di perusahaan mobil Toyota. Ya. Harga mobil misal 500 juta itu udah kena pajak 30 sampai 40%. Searching aja. Aslinya tuh mobil harganya nggak segitu. Ya, aslinya harganya mungkin 350. Tapi karena ada pajak jadi 500. Kita udah bayar pajak tuh. Kita yang bayar tuh. Habis itu tiap tahun kita bayar pajak lagi. Jalanan hancur semua. Bayar pajaknya aja mau pakai pelicin lagi betul. Jadi kita bayar pajak ngantri susah. Bayar dulu ke
Samsat yang apa namanya? Yang agen-agen itu. Biar murah, biar cepat. Jasa-jasa itu, biro jasa itu. Udah kita bayar pajak biar cepat. Bayar lagi. Dan jalanannya hancur. Ya. Jalanan hancur. Jalanan dibenerin, dikorupsi lagi sama dia. Ya, bagi bapak-bapak yang sering keluar negeri, contoh yang ke negeri Arab aja dah. Negeri Arab, di Saudi misalkan. Ya. Itu aspal belasan tahun gak ganti-ganti. Gak ganti-ganti. Pertama dikorupsi biar cepat diganti, biar turun anggaran lagi. Nah. Di Jepang baru sedikit aja ada lubang sedikit, mereka langsung nutup jalan, langsung diperbaiki dan menterinya minta maaf di publik. Tuh lihat. Kita nggak muji agama orang Jepang, tapi kok dia kafir bisa begitu, kita nggak gitu. Bukan kita muji orang Jepang, enggak. Dia kafir bisa profesional, kita kok kayak begini. Ya. Barakallahu fikum. Nah, ini ya. Jadi untuk pajak gimana nih taat? Ya taat itu kalau dipaksa aja, Pak. Benar, saya baca di buku tadi, pemerintah itu sebenarnya punya hak legal untuk menyita barang yang dipajaki tapi tidak dibayar. Ngeri bener ini, disita. Dan mereka punya surat kuasa. Yang surat kuasa itu setara dengan keputusan pengadilan. Waduh, ngeri bener ini. Terkait pajak. Ya, terkait pajak. Dan ajaibnya negeri kita yang kaya dengan tambang, minyak bumi, hasil alam, yang negeri lain nggak punya, tapi mereka bisa kaya tanpa pajak bahkan. Kita itu nggak ada. Bahkan 83% kas negara belanja negeri kita dari pajak. Berarti itu memang error. Udah nggak nerapin syariat, ya berantakan pula. Subhanallah. Saya tidak menembak atau menyindir atau mengarahkan ke satu rezim ya, tapi memang udah jadi sistem. Mau siapa aja sama aja, ya. Kemarin di era yang sebelumnya sama, yang sekarang tambah parah katanya, atau sama lah. Ya, ya berarti memang di sini ada ya kita bukan pakar ya, kita bukan pakar. Kalau pakar silakan ahli tata negara bicara, silakan ahli ekonomi bicara. Tapi kita di sini bicara sumber masalah yang orang nggak membicarakan di situ, yaitu apa? Kembali kepada syariat. Ya, kembali kepada syariat. Selama kita tidak kembali kepada syariat, berbagai macam solusi yang ditawarkan oleh ekonom, berbagai macam solusi yang ditawarkan oleh ahli tata negara dan seterusnya, ya, saya jamin, karena saya berpegang dengan nas-nas Al-Quran dan hadis, nggak akan beres, ya, nggak akan beres. Nggak akan beres, Pak. Mau sampai kapan? Nggak ada, nggak bisa. Dulu orang-orang yang hidup di Orde Lama, Soekarno kecewa sama Soekarno. Tumbang. Ganti Orde Baru. Ribut lagi. Reformasi. Muncul reformasi. Transisi Habibie, Presiden Habibie. Gus Dur. Ribut lagi. Masuk Megawati. Ribut lagi. Masuk SBY. Ribut lagi. Masuk. Ya. Insinyur apa dokter Andes tuh? Joko Widodo. Ribut-ribut. Muncul lagi sekarang. Prabowo. Ya artinya nanti besok siapa? Begitu. Ya. Kenapa? Karena akar masalahnya tidak dicabut. Akar masalahnya tidak dicabut. Dulu di negeri kita para kiai yang berjuang
itu sudah mengamanatkan, ya, yang dikenal dengan Piagam Jakarta itu pakai syarat Islam. Ya, tapi dua orang ini, ya, dua orang yang deklarator itu nggak mau dengan alasan dalih nanti ada di Indonesia Timur yang mau berpisah. Hatta ditanya, Muhammad Hatta ditanya, siapa yang mau berpisah itu? Kata Hatta, biarlah ini saya bawa sampai mati. Siapa? Jangan cuma klaim. Nah, jangan cuma sekedar klaim. Ya, barakallahu fikum. Nah, akhirnya seperti ini. Jadi mereka-mereka itu bertanggung jawab. Nah, akhirnya rusak gitu. Tambah pajak tadi. Nah, berarti terkait ketaatan pada pajak, ya. Itu ketika kita dipaksa aja. Dipaksa bayar, semisal bapak-bapak yang gajian udah kepotong sendiri, ya udah. Ya udah. Ya, saya mau tanya sama bapak-bapak, ikhlas nggak? Ikhlas? Ikhlasin artinya ya udahlah nggak usah tuntut di akhirat atau nuntut di akhirat. Nah, itu memang kejahatan ya. Ya, itu kejahatan. Jadi bapak terzolimi, kita semua terzolimi. Itu kejahatan pak, betul. Itu kejahatan. Ya, jadi kita dizolimi, kita yang cari uang. Bahkan hasil pajaknya pun ternyata bukan buat ngurus negara ternyata. Buat apa? Korupsi. Ya. Buat korupsi. Ya, buat korupsi. Dibikinlah program masalah-salahan, itu kan duit kita. Dibikinlah program ngaco, itu duit kita. Ya, duit kita. Duit kita. Bapak nggak sadar jadi investor di negeri ini? Nggak sadar ya? Harus sadar Pak, aware. Kita itu investor, itu duit kita. Yang dipakai sama mereka-mereka itu adalah duit kita. Emang duit dia apa? Enggak. Kapan dia? Bahkan mereka nggak bayar pajak. Anggota DPR nggak bayar pajak, searching aja. Karena sudah di... Ya. Taib ya, jadi kembali kepada konsep ini ya. Hadis ini, kembali ke hadis biar nggak jauh-jauh melenceng ya Pak. Ya, karena ini majelis kajian Pak ya, bukan rakyat Indonesia bersuara. Nah, ya. Taib. Nah, taat di sini pada konsep tadi pada maslahatil mursalah. Oh ya. Taib. Kemudian kata Nabi SAW di sini, wajib bagi kalian berpegang dengan sunnahku. Alaikum bisunnati. Nah, ini kalimat perintah. Ya, alaikum bisunnati. Wajib bagi kalian berpegang teguh dengan sunnah Nabi. Sunnah Nabi itu jalan yang ditempuh oleh Nabi SAW berupa akidah, keyakinan, amal dan petunjuk akhlak. Nah, ini juga. Ini sunnah Nabi. Dan sunnah khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin, yaitu 4 khulafa ar-rasyidin. 4 khulafa ar-rasyidin. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ya, yang mereka adalah khulafa ar-rasyidin. Maka apa yang mereka yakini, yang mereka amalkan, maka boleh bagi kita untuk menempuh jalan mereka tadi. Semisal azan 2 kali dalam sholat Jumat, Utsman ibnu Affan mengamalkan. Ya, sholat taraweh berjamaah di masjid pada sholatul isya, Abu Bakar tidak mengamalkan, Nabi tidak mengamalkan, namun Umar bin Khattab mengamalkan. Nah, itu boleh. Ya, barakallahu fikum. Nah, ini dalam rangka mengikuti sunnah Nabi SAW. Kemudian Nabi sabdakan, gigitlah dengan gigi geraham kalian. Ini ungkapan agar kita berpegang teguh dengannya. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Dan wa iyyakum, ini kalimat tahdzir. Hati-hati kalian dari muhdatsatil umur. Dari perkara-perkara baru yang di sini tidak diajarkan sebelumnya. Perkara baru dalam agama. Bukan perkara baru dalam dunia. Kalau dalam dunia ada mikrofon itu enggak apa-apa. Ya. Kata Nabi, antum a'lamu bi amri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Artinya dalam urusan dunia kita boleh berinovasi.
Tapi dalam urusan agama nggak boleh inovasi. Inovasi dalam hal keduniaan. Dalam hal agama, imitasi. Yaitu kita hanya mencontek, menduplikat, mengikuti. Ya. Jangan kita inovasi. Nah, kebanyakan juga kita senangnya inovasi. Mencari-cari sesuatu hal yang justru itu memberatkan kita. Yang sudah ada itu mudah. Makanya kata para sahabat di antara Abu Darda, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ikut saja yang udah ada, jangan bikin yang belum ada. Itu sudah cukup buat kalian. Mengikuti yang ada itu lebih mudah dibandingkan dengan nyari yang belum ada. Ya. Hai barakallahu fikum. Nah, namun kita lebih condong sekarang kepada yang diada-adakan, karena yang diada-adakan itu udah dari dulu dilestarikan oleh nenek moyang, udah menyatu ke tulang dan daging, sehingga walau tahu itu bukan bagian dari agama, sulit untuk lepas. Ya, banyak sekali hal ini. Ya, kemudian Nabi sebutkan, ini kalimat hadis ini yang sering dinyinyiri orang. Kata Nabi apa? Fa inna kullam bid'atin dolalatun. Karena setiap bid'ah adalah kesesatan. Bid'ah, ya udah bid'ah dalam agama. Ya. Dan tidak dikecualikan di sini. Adapun kalimat dari para imam memang betul ada. Imam Syafi'i mengatakan bid'ah itu ada bid'ah. Ya, makruha, bid'ah hasanah, betul. Nah, bid'ah hasanah, apa itu bid'ah hasanah? Bid'ah di sini secara bahasa yang diadakan yang selaras dengan syariat. Ada landasan syariat. Yang tidak ada landasan syariat yang disebutkan oleh Syafi'i itu bid'ah muharramah, bid'ah yang diharamkan. Ya. Maka kalaupun disebut sholat tarawih bid'ah, nah secara bahasa, tapi ada landasan syariatnya. Umar bin Khattab dan Nabi pernah sholat tarawih berjamaah 3 hari dalam Sahih Bukhari. Begitu. Tapi cukup kali ya. Udah jam 6 lewat. Mungkin bagi bapak-bapak ada yang mau bertanya, silakan.